Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube Jamate Suryanata ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan. Sahabat sekalian, bagi Anda yang sudah menyimak pembicaraan saya dalam tayangan video sebelumnya, tentu sudah mengetahui bahwa pembahasan saya seputar sejarah keberadaan seni balamut itu masih terpotong alias belum selesai. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan dalam video seri pertama tadi, pada video kali ini pembahasan tersebut insya Allah akan saya tuntaskan. Oleh karena itu, jika Anda masih berminat untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah tentang sejarah awal mula seni balamut ini lebih jauh, maka silakan siapkan secangkir kopi sebagai teman duduk Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja disimak videonya sampai selesai setelah neng-nong yang berikut ini. Sahabat sekalian, dalam video seri pertama sudah saya sebutkan 3 referensi beserta pemberian singkatnya masing-masing yang akan menjadi acuan awal pembahasan kita seputar sejarah balamut ini. Sekadar mengingatkan kembali, sebagai referensi pertama adalah sebuah tulisan atau makalah karya Ian MT. Referensi kedua, sebuah artikel singkat versi Wikipedia Bahasa Indonesia. Dan sebagai referensi ketiga, sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Jaruki dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mohon maaf untuk judul ketiga tulisan tersebut tidak saya sebutkan kembali karena sudah saya sebutkan dalam video sebelumnya. Baik, sekarang mari kita mulai saja untuk melanjutkan petualangan intelektual yang mengasyikkan ini. Kita akan menelisik lebih jauh isi ketiga tulisan yang dijadikan referensi awal tersebut, membandingkan ketiganya seraya menyandingkannya dengan beberapa referensi terkait lainnya. Terkait dengan referensi pertama yang ditulis Ian MT, kalau benar sastra lisan balamut itu sudah ada sejak zaman kuno hingga ke zaman baru atau antara tahun 1500 hingga 1800 Masehi, maka kebenarannya tentu harus dikuatkan dengan data-data pendukung dari sumber-sumber sejarah lainnya. Secara historis, pernyataan tersebut jelas mengacu pada rentang waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 3 abad, mulai dari masa kerajaan negara Dipa dan kerajaan negara Daha, yaitu 2 kerajaan lama yang bercorak Hindu-Buddha, hingga ke masa Kesultanan Banjar yang bercorak Islam, atau sejak awal abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-19. Nah, perlu diketahui bahwa dalam sumber-sumber sejarah Banjar yang lebih representatif, masa pemerintahan negara Dipa itu berlangsung antara tahun 1438 sampai dengan 1505. Sedangkan masa pemerintahan negara Daha berlangsung antara tahun 1505 sampai dengan 1595. Dengan demikian, jika Ian MT menyebutkannya mulai tahun 1500, berarti seni balamut itu setidaknya sudah ada sejak masa pemerintahan kerajaan negara Daha. Namun, sependek pengetahuan saya, dalam naskah-naskah klasik semisal Hikayat Banjar atau Tutur Candi, yaitu sebagai sumber utama dan paling tua mengenai sejarah Banjar yang berkisah tentang kedua kerajaan lama tersebut, di situ belum ada disebut-sebut istilah lamut atau balamut. Bahkan dalam buku Suluh Sejarah Kalimantan yang disusun oleh Amir Hasan Kiai Bondan antara tahun 1925 sampai 1953, dan kalau tidak salah diterbitkan pertama kali tahun 1956,
Nah, di buku yang juga sudah terbilang klasik ini pun tidak ada disebut-sebut istilah lamut maupun balamut. Dalam dua subjudul yang temanya berkaitan langsung dengan topik seni tradisional Banjar, yaitu kesenian dan kesusastraan leluhur, kesenian sejenis balamut yang disebutkan dalam buku ini hanyalah dundam. Sekalipun data tersebut bukan merupakan bukti otentik, tetapi kedua sumber klasik ini cukup mengisyaratkan bahwa seni balamut belum ada sejak tahun 1500 atau sejak masa kerajaan negara Dipa dan negara Daha. Dengan demikian, pemikiran Ian MT yang dikemukakan dalam tulisannya ini jelas tidak bisa kita jadikan pegangan terkait dengan sejarah awal munculnya seni balamut di tanah Banjar. Kemudian terkait dengan referensi kedua, yaitu artikel singkat versi Wikipedia Bahasa Indonesia, pernyataan bahwa balamut sudah ada dan atau hidup bersama seni tutur Banjar lainnya pada masa Kesultanan Banjar di era pemerintahan Sultan Suryansyah juga masih perlu diragukan kebenarannya. Sebab sejauh ini tidak ada sumber sejarah lainnya yang menguatkan kebenaran pernyataan tersebut, termasuk dalam Hikayat Banjar, Tutur Candi maupun Suluh Sejarah Kalimantan yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, jika kita cermati lebih jauh, dalam artikel ini juga terdapat idea paradoks atau kontradiksi pernyataan yang cukup serius di dalamnya. Sebab di satu sisi dikatakan bahwa seni balamut sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Suryansyah, yaitu antara tahun 1595 sampai 1620 atau sejak akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Tapi pada sisi lain dikatakan pula bahwa seni balamut baru masuk di tanah Banjar sejak tahun 1816, yang berarti sudah memasuki awal abad ke-19. Jadi, kedua pernyataan atau data historis yang disajikan dalam artikel singkat versi Wikipedia Bahasa Indonesia ini jelas tidak sinkron, bahkan tidak rasional, karena di dalamnya terdapat selisih waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 2 abad. Dengan demikian, serupa dengan nasib referensi pertama yang ditulis oleh Ian MT tadi, jelas pula bahwa referensi kedua ini pun tidak bisa kita jadikan pegangan terkait dengan sejarah awal munculnya seni balamut. Lalu, bagaimana dengan referensi ketiga yang ditulis oleh Muhammad Jaruki? Apakah karena di dalamnya tidak terdapat paradoks gagasan, lantas artikel ini bisa dianggap paling sahih dan karenanya dapat kita jadikan rujukan bersama? Sebentar, jangan buru-buru dulu mengambil kesimpulan. Mari kita timbang-timbang dulu. Memang harus kita akui bahwa uraian dalam artikel yang ditulis Muhammad Jaruki ini tampaknya lebih logis dan lebih meyakinkan, terutama karena di dalamnya tidak menyertakan keterangan tentang adanya seni balamut pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Pernyataan inilah yang justru menjadi sumber paradoks dalam artikel versi Wikipedia tadi. Namun begitu, karena penulisan kedua artikel ini tampaknya sama-sama bersumber dari penuturan Gusti Jamhar Akbar, demikian juga sejumlah tulisan lain tentang seni balamut, maka setidaknya ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses penulisannya. Pertama, sekaitan dengan keterangan tentang adanya seni balamut pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah, keterangan ini boleh jadi memang bersumber dari Gusti Jamhar Akbar, tapi tanpa pertimbangan apapun kemudian dituliskan apa adanya oleh sang penulis artikel versi Wikipedia tadi. Kedua, jika kemungkinan pertama itu benar, keterangan tersebut boleh jadi juga didapatkan oleh Muhammad Jaruki pada saat pengumpulan data
misalnya pada saat wawancara, tetapi dalam proses penulisannya ia bersikap lebih selektif dan kemudian mereduksi keterangan tersebut karena dinilai tidak logis alias paradoks dengan uraian selanjutnya. Ketiga, keterangan tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam pernyataan Gusti Jamahar Akbar, tetapi sang penulis artikel versi Wikipedia lah yang telah menambahkannya berdasarkan pemikiran pribadi maupun mengacu pada sumber lain yang ditemukannya. Oke, sekarang dengan tetap mempertimbangkan ketiga referensi awal tadi, lantas apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan yang cukup serius ini? Saya kira sampai di sini kita masih akan berputar-putar dalam medan pemikiran kesejarahan yang dialektis. Karena itu kita pun hanya bisa mengajukan asumsi-asumsi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional saja. Sebagai simpulan yang pertama, bertitik tolak dari naskah-naskah klasik dan sederet sumber rujukan kesejarahan lainnya yang lebih kemudian kiranya dapat kita simpulkan bahwa seni tradisional Balamut ini memang belum ada pada zaman kerajaan pra-Islam, baik pada masa kerajaan negara Dipa, yaitu antara tahun 1438 sampai 1505, maupun setelah memasuki era negara Daha, yaitu antara 1505 sampai 1595. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa sastra lisan Balamut sudah ada di tanah Banjar sejak zaman kuno, yaitu mulai tahun 1500-an, akan tertolak dengan sendirinya karena tidak didukung dengan data-data historis lainnya yang dapat menguatkan posisinya. Simpulan kedua, selaras dengan simpulan pertama tadi, berarti masuknya seni Balamut di tanah Banjar ini baru pada masa Kesultanan Banjar yang bercorak Islam. Namun, untuk menyatakan bahwa seni Balamut sudah ada pada masa kepemimpinan Sultan Suryan Shah, yaitu antara tahun 1595 sampai dengan 1620, asumsi ini tampaknya sangat sulit untuk bisa kita terima sebagai pegangan karena tidak ada data dukung lain yang menguatkannya. Dengan begitu, maka dapat kita simpulkan pula bahwa hingga awal abad ke-17, yaitu masa berakhirnya kepemimpinan Sultan Suryan Shah, seni Balamut tampaknya juga belum ada di tanah Banjar. Kemudian sebagai simpulan yang ketiga, karena ketiadaan referensi kesejarahan yang sahih dan dapat dijadikan rujukan bersama, maka hingga saat ini satu-satunya sumber data mengenai jejak historis awal mula munculnya seni Balamut di tanah Banjar hanyalah berupa penuturan atau pernyataan lisan dari Gusti Jamahar Akbar. Sebab pada kenyataannya Gusti Jamahar Akbar lah yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang paling banyak tahu tentang Balamut, termasuk dalam hal aspek kesejarahannya. Bahkan hingga sejauh ini beragam jenis tulisan dan pembicaraan yang mengupas tentang seni Balamut hampir semuanya berasal dari penuturannya. Keempat, berdasarkan sejumlah tulisan yang sumber acuannya merujuk pada Gusti Jamahar Akbar tadi, untuk lebih mudahnya saya sebut saja sebagai aliran Jamharisme. Nah, dapat disimpulkan pula bahwa cikal bakal keberadaan seni Balamut di tanah Banjar ini baru mulai terlihat sejak awal abad ke-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa sejak masa berdirinya kerajaan negara Dipa di abad ke-15 sampai dengan akhir abad ke-18, seni Balamut juga belum ada di tanah Banjar. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah artikel bercorak Jamharisme tersebut, awal mula masuknya seni Balamut di tanah Banjar adalah pada tahun 1816. Dalam konteks ini,
Sekalipun penyebutan angka tahun 1816 ini juga tidak didukung dengan referensi lain yang dapat menguatkan posisinya sebagai tokoh palamutan senior dan paling banyak tahu tentang seni balamut dan perkembangannya. Dalam berbagai kesempatan pertunjukannya, Gusti Jamhar Akbar seringkali mengulang-ulang ceritanya terkait tentang sejarah balamut dan silsilah leluhurnya hingga ke generasi awal bernama Raden Ngabe Sorono Joyonegoro. Kemudian sebagai simpulan yang kelima, jika penyebutan tahun 1816 itu memang benar dan dapat kita jadikan rujukan bersama, berarti masa awal keberadaan seni balamut di Tanah Banjar ini baru pada masa kepemimpinan Sultan Soleman, yaitu Raja Banjar ke-17 yang berkuasa antara tahun 1808 sampai 1825. Dengan kata lain, pada masa Raja-Raja Banjar sebelum masa pemerintahan Sultan Sulaiman, seni balamut belum ada di Tanah Banjar ini. Keenam, kendati ditilik dari aspek ceritanya, semua versi cerita balamut yang ada hingga sekarang tampaknya sangat dominan dipengaruhi oleh tradisi budaya bercorak Hindu-Buddha. Tetapi hal ini tidak lantas membuktikan bahwa seni balamut sudah ada sejak masa kerajaan pra-Islam. Sebab sekalipun seni balamut baru muncul di Tanah Banjar ini setelah memasuki masa kerajaan bercorak Islam, tetapi sumber ceritanya bisa saja diambil dari jenis-jenis kesenian yang lebih tua, terutama wayang kulit Purwa. Konon, cerita-cerita dalam seni Badundang juga bersumber dari lakon pewayangan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kehadiran alat musik tarbang yang kemudian melengkapi pertunjukan seni balamut jelas diadopsi dari seni tradisional lain yang bercorak Islam, seperti hadrah dan burdah, yang cikal bakalnya mungkin bersumber dari seni budaya Timur Tengah, khususnya Arab dan Parsi. Dalam artikel Muhammad Jaruki juga ada diceritakan bahwa pada masa-masa awal keberadaan seni balamut di Tanah Banjar, suatu ketika ada serombongan orang yang akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW datang ke Tanah Jawi, atau ketika itu yang dimaksudkan adalah Amuntai, dengan membawa alat musik tarbang. Lalu setelah lama berselang mungkin kemudian Raden Ngabe pun mulai melantunkan syair balamut dengan iringan musik tarbang tadi. Nah, pengaruh seni budaya bercorak Islam ini kemudian juga merasuk ke dalam struktur dan isi cerita balamut. Seperti yang dapat kita saksikan hingga sekarang, dalam setiap kali pertunjukan balamut, sang palamutan selalu memulainya dengan ucapan salam dan basmalah. Ada pula lantunan sholawat Nabi, dan di sana-sini terdapat sisipan pesan-pesan moral keagamaan Islam pada khususnya hingga cerita selesai. Kemudian, sebagai simpulan yang kedelapan, meskipun tradisi budaya Islam sudah merasuk ke dalam banyak aspek seni balamut, tetapi pengaruh kebudayaan lama dari masa kerajaan pra-Islam itu juga tidak kikis sama sekali. Pengaruh tradisi budaya bercorak Hindu misalnya masih sangat kental dalam pertunjukan seni balamut, khususnya dalam genre balamut ritual yang digelar untuk memenuhi hajat maupun sebagai media pengobatan. Sebagai contoh yang paling kentara, tuan rumah yang punya hajat harus menyediakan berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, perapen, dupa atau kemenyan, dan lain-lain, yang dimaksudkan sebagai sesajen. Namun, khasnya dalam perspektif tauhid, tradisi seperti ini jelas dinilai bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Kemudian, sebagai simpulan yang terakhir, simpulan ke-9, masih kuatnya pengaruh tradisi budaya bercorak Hindu dan animisme dalam pertunjukan seni balamut
hal itu tidak mengisyaratkan bahwa seni balamut sudah ada pada masa kerajaan pra-Islam, baik pada masa kerajaan negara Dipa maupun pada masa kerajaan negara Daha yang bercorak Hindu-Buddha. Sebab tradisi budaya dari masa lalu itu bukan hanya masih mempengaruhi seni balamut, tapi sudah merasuk sedemikian rupa dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat Banjar, termasuk dalam perilaku beragama sejak masa Kesultanan Banjar hingga sekarang. Nah, khusus dalam konteks seni balamut, sumber masalahnya adalah dalam pandangan masyarakat masa lampau yang hidup di tengah kuatnya tradisi lisan, seorang palamutan, begitu juga para pelaku seni atau seniman pertunjukan pada umumnya, mereka dianggap dan diperlakukan sebagai tabib atau sebagai orang pintar atau orang yang memiliki kekuatan supranatural. Mereka diundang untuk balamut ke rumah orang yang punya hajat karena dianggap mampu menyembuhkan beragam penyakit, baik fisik maupun penyakit non-fisik, bahkan untuk mencarikan jodoh atau maksud lainnya. Dan ini pula yang dialami oleh Gusti Jamhar Akbar selama hidup beliau dan selama beliau menekuni seni balamut, karena beliaulah yang banyak menekuni balamut ritual. Tanpa bisa mengelak, sepanjang tidak berhalangan, beliau selalu melakukannya demi memenuhi hajat orang atau sebuah keluarga. Karena itulah, menurut Dr. Sainul Hermawan, dalam setiap kali menggelar balamut ritual itu, secara implisit Kai Gusti Jamhar Akbar selalu berharap agar apa yang selama ini dilakoninya akan hilang dengan sendirinya bersama menghilangnya sang palamutan. Dengan demikian berarti beliau berharap bahwa seni balamut ritual yang lekat dengan pengaruh sinkretisme seperti itu dan bertentangan dengan tauhid Islam lama-lama akan hilang dengan sendirinya seiring dengan menghilangnya para tokoh palamutan itu sendiri. Oke sahabat sekalian, demikianlah kiranya sejarah singkat seputar awal mula keberadaan dan perkembangan seni balamut di tanah Banjar atau di bumi Lambung Mangkurat ini. Akan tetapi harap maklum bahwa semua itu masih bersifat debatable lantaran minimnya referensi yang sahih dan dapat dijadikan rujukan bersama. Oleh karena itu, jika Anda punya cerita, Anda punya informasi, Anda punya data sejarah dari sumber-sumber lainnya yang lebih akurat dan lebih sahih, silakan tuliskan pendapat dan argumen Anda pada kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam budaya, salam kebajikan.